Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan praktikan laboratorium simulasi komputer dari kelompok 93 sesi Kamis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 3 yaitu FENSIM dengan judul optimalisasi ketersediaan bahan baku susu kedelai di PT FSC menggunakan software FENSIM. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sabrina Salmanabila dengan NPM 21083 dan partner saya. Dan saya Fadila Menda Putri, NPM 21070. Sini saya akan menjelaskan tentang jurnal dari laporan hasil kerja kami, yaitu yang berisi tentang pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulannya. Untuk abstrak sendiri, yaitu PT FSC adalah perusahaan lokal yang bergerak di bidang food and beverage, khususnya minuman kedelai yang berdiri sejak tahun 2000. Perusahaan ini memiliki permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi susu kedelai. Dalam penelitian ini akan dilakukan penyelesaian masalah berupa membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Metode simulasi sistem dinamik dilakukan sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Metode simulasi sistem dinamik dilakukan menggunakan software FENSIM untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel yang terlibat dalam proses produksi susu kedelai. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, didapatkan bahwa ketersediaan bahan baku yang ada pada keadaan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan hasil output pada software FENSIM yang telah dibuat. Berdasarkan hasil dari software FENSIM dapat disimpulkan bahwa solusi yang harus diterapkan PT FSC adalah skenario 4, yaitu ketersediaan bahan baku kedelai pada tahun 2023 sebanyak 4.000 ton, tahun 2024 sebanyak 420 ton, tahun 2025 terjadi kekurangan ketersediaan sebanyak 2.680 ton, tahun 2026 terjadi kekurangan ketersediaan sebanyak 5.300 ton, tahun 2027 terjadi kekurangan ketersediaan sebanyak 7.440 ton, dan tahun 2028 terjadi kekurangan ketersediaan sebanyak 9.100 ton, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan dalam kehidupan nyata untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan produksi dan bahan baku. Pada bab pendahuluan, dijelaskan untuk latar belakangnya itu salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan, terutama perusahaan pengolahan yang besar adalah mengenai pengolahan persediaan bahan baku yang baik. Ketersediaan bahan baku pada perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran suatu produksi. Permasalahan yang dialami PT FSC dalam lingkup ketersediaan bahan baku yaitu banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi susu kedelai. Oleh karena itu, PT FSC berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan membuat model dan simulasi sistem dinamik menggunakan software FENSIM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel beserta interaksi antar variabelnya yang dapat mempengaruhi produksi susu kedelai di PT FSC agar kapasitas produksi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi. Lanjut, untuk metodologi penelitiannya, yaitu ada 3 tahap. Pertama, tahap pengumpulan data, lalu causal loop diagram, dan juga tahap pengolahan data. Untuk tahap pengumpulan data, dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan yaitu ketersediaan bahan baku kedelai. Lalu berikut adalah gambar causal loop diagram dari simulasi sistem dinamik produksi susu kedelai di PT FSC yang dapat dilihat pada PPT kali ini. Lanjut, untuk tahap pengolahan datanya dijabarkan bentuk flowchart yang dimulai dari lalu studi pustaka dan studi lapangan, lanjut ke perumusan masalah, lalu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu pengumpulan data berupa ketersediaan bahan baku susu kedelai, lalu pengolahan data berupa software FENSIM, dilanjutkan dengan verifikasi dan dilanjutkan dengan valid. Apabila ia akan dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, apabila tidak akan dilanjutkan lagi, akan dikembalikan lagi ke pengumpulan data. Lalu setelah hasil dan pembahasan, dilanjutkan kesimpulan dan saran dan selesai. Untuk hasil dan pembahasannya,
yaitu ada yang pertama ada verifikasi dan validasi. Ini yang digunakan untuk menguji kebenaran berdasarkan teori dengan keadaan nyata akan didapatkan hasil yang valid. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut valid, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Untuk validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut ini adalah tabel validasi model pada fencing yang dapat dilihat pada PPT. Lalu berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi didapatkan nilai EL sebesar minus 0,039 atau 3,9%. Dan juga persen error dari standar deviasi data empiris dan data output didapatkan nilai EL sebesar 0,019 atau 1,9%. Lalu ada juga output simulasinya yang dapat dilihat pada gambar di PPT. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan untuk skenario 1. Di sini dijelaskan ada gambar GrabPad pada analisa ini, yaitu disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku susu kedelai pada skenario 1 mengalami penurunan yang signifikan pada selang waktu 6 tahun dari tahun 2023 sampai tahun 2028. Maka harus ditambahkan sejumlah kekurangan tersebut. Dan juga ditampilkan tabel PET ketersediaan bahan bakunya. Disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku pada skenario 1 pada tahun 2023 sebesar 4.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 120 ton, pada tahun 2025 sebesar hingga tahun 2028 mengalami kekurangan tersediaan, yaitu pada tahun 2025 sebesar minus 3.280 ton dan dapat dilihat pada PPT. Lalu untuk skenario 2-nya dijelaskan ada gambar GrabPad-nya juga pada tabel ketersediaan bahan baku yang skenario 2 disimpulkan bahwa pada tahun 2023 sebesar 4.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 120 ton, pada tahun 2025 hingga tahun 2028 mengalami kekurangan ketersediaan, yaitu tahun 2025 sebesar minus 3.640 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 7.280 ton, dan sebagai berikut. Lanjut untuk skenario 3-nya juga masih sama, ditampilkan gambar GrabPad-nya dan juga tabel PET ketersediaan bahan baku susu kedelai. Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku susu kedelai pada skenario 3 pada tahun 2023 sebesar 4.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 120 ton, pada tahun 2024 sebesar 120 ton, pada tahun 2025 sebesar hingga 2028 mengalami kekurangan ketersediaan yaitu pada tahun 2025 sebesar minus 3.040 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 5.480 ton, dan sebagainya. Lalu untuk skenario 4 juga ditampilkan gambar GrabPad dan juga beserta tabelnya, yang dapat disimpulkan bahwa pada skenario 4 ketersediaan bahan bakunya pada tahun 2023 sebesar 4.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 420 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 2.680 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 5.300 ton, pada tahun 2027 sebesar minus 7.440 ton, dan pada tahun 2028 sebesar minus 9.100 ton. Lalu ada juga user interface. Di sini diperlihatkan ada grafiknya, jumlah permintaan, lalu ada ketersediaan bahan baku kedelai. Pada analisa ini didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh penggunaan atau user, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodel telah dibuat oleh kreator. Selanjutnya ada analisa output dari hasil output keempat skenario di atas. Skenario 4 merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan bahan baku susu kedelai tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun 2023 sebesar 4.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 420 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 2.680 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 5.300 ton,
pada tahun 2027 sebesar minus 7.440 ton, pada tahun 2028 sebesar minus 9.100 ton. Kekurangan ketersediaan suatu bahan baku yang dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatang kerugian bagi perusahaan. Untuk kerugian yang pertama adalah terhentinya proses produksi karena habisnya ketersediaan bahan baku untuk diproses. Kedua, terjadinya penyusutan keuntungan perusahaan karena menipisnya keuangan, yang mana hal ini juga dapat menimbulkan masalah baru, yaitu adanya hutang pada perusahaan. Dalam mengatasi permasalahan kekurangan stok bahan baku susu kedelai, perusahaan dapat melakukan pendataan yang dilakukan setiap harinya akan mengetahui stok yang ada sesuai dengan jumlah permintaan, sehingga ketersediaan bahan baku susu kedelai dapat ditambahkan sesuai dengan kekurangannya. Lalu untuk tahap terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan output yang didapat dari software Fensim untuk simulasi produksi susu kedelai pada PT FSC dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan bahan baku susu kedelai yang berbeda. Dari hasil keempat skenario, dipilih skenario terbaik yaitu pada skenario keempat karena memiliki ketersediaan susu kedelai tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaannya. Dalam mengatasi permasalahan kekurangan stok bahan baku susu kedelai, perusahaan dapat melakukan pendataan yang dilakukan setiap hari agar mengetahui stok yang ada sesuai dengan jumlah permintaan, sehingga ketersediaan bahan baku susu kedelai dapat ditambahkan sesuai dengan kekurangannya. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini dapat diterapkan di lapangan langsung untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan produksi. Diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan dalam jangka waktu penelitian yang lebih lama lagi dan data yang lebih banyak lagi agar simulasi yang dibuat lebih menyerupai sistem nyata. Sekian dari saya, bisa dilanjut untuk pemodelan sistemnya dengan partner saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai pengaplikasian software pada studi kasus kami tadi, yaitu persediaan susu kedelai. Di sini kami menggunakan software Fensim. Untuk langkah pertama yaitu kita klik new model. Lalu untuk initial time-nya itu kita membuat selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2023. Untuk final time-nya itu kita buat 2028. Lalu untuk units for time-nya ini kita ganti dengan years. Lalu di OK. Tampilnya akan seperti ini. Lalu kemudian yang pertama kita membuat causal loop diagram, yaitu dengan menggunakan variabel. Ini kita ketik yaitu ketersediaan bahan baku susu kedelai. Lalu kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku susu kedelai, yaitu ada hasil panen, lalu ada gagal panen, lalu kemudian ada jumlah permintaan. Setelah itu kita berikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen, yaitu ada kesuburan tanah, lalu kemudian ada luas lahan tanaman kedelai, kemudian ada pemberian pupuk. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi gagal panen ada perubahan musim, kemudian ada kekurangan air, kemudian ada hama tanaman. Lalu untuk yang mempengaruhi jumlah permintaan ada penurunan permintaan, lalu ada peningkatan permintaan. Lalu ini bisa kita rapikan, terserah ini untuk letak-letaknya. Lalu kemudian dari variabel-variabel ini kita hubungkan menggunakan arrow. Di sini. Nah, setelah itu dari masing-masing arrow ini kita akan memberikan tanda, yaitu plus minus. Caranya adalah dengan klik kanan di lingkaran tengah ini. Nah, ini kita berikan tanda plus, lalu ini juga plus, ini juga plus, lalu hasil panen ketersediaan ini plus. Lalu setelah begini,
kita Ctrl A, lalu kita simulate. Yes. Untuk konsolor diagram sudah selesai sampai di sini. Setelah itu kita beralih ke stock flow diagram. Ini kita hapus saja, atau kita klik new model lagi. Kita save dulu. Nah, untuk membuat stock flow diagram ini sama. Untuk awal pertamanya ini untuk initial time-nya kita buat selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2028. Untuk units for time-nya ini kita ganti years, lalu oke. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan level. Ini kita klik, kita ketik jumlah permintaan. Lalu setelah itu ketersediaan bahan baku susu kedelai. Ini bisa kita panjangkan sesuai dengan kemauan. Lalu kemudian kita klik create. Di sini kita akan menuliskan yaitu peningkatan permintaan. Lalu untuk di sini yaitu penurunan permintaan. Lalu di sini hasil panen. Di sini yaitu hasil panen. Kemudian kita kembali ke variabel. Ini untuk menuliskan persentase peningkatan. Lalu ini persentase penurunan. Lalu untuk faktor-faktor dari hasil panen, sama seperti yang kau selalu diagram tadi, yaitu ada kesuburan tanah, lalu ada luas lahan tanaman. Lalu setelah itu kita tata-tata seperti ini sesuai dengan kemauan, lalu dihubungkan menggunakan arrow seperti tadi untuk proses peningkatan ke peningkatan permintaan. Lalu untuk jumlah permintaan juga kita kasih garis arrow. Lalu di sini kita membuat yaitu sebanyak 4 skenario untuk ketersediaan bahan baku susu kedelai dari tahun 2003 sampai 2008, yaitu dengan menggunakan equation. Equation ini gunanya untuk memberikan angka di setiap faktor-faktor yang ada. Untuk yang pertama yaitu persentase peningkatan, ini kami memberikan angka yaitu 0,5. Untuk komanya ini menggunakan titik bukan koma, karena jika menggunakan koma tidak akan bisa dirunning. Lalu ini tipenya konstan. Ini kita klik OK. Lalu untuk peningkatan permintaan ini yaitu sudah ada bantuannya, yaitu persentase peningkatan dikali dengan 1.200. Untuk perkaliannya ini sebenarnya dibebaskan, tapi kami menggunakan 1.200. Oke, lalu untuk jumlah permintaannya ini kita menggunakan initial value-nya sebesar 4.000 dengan equation integer-nya peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Lalu oke. Kemudian untuk presentasi penurunan yaitu sebesar 0,9. Oke. Lalu untuk penurunan permintaannya yaitu persentase penurunan dikali dengan 1.200. Lalu untuk kesuburan tanah ini kita menggunakan 1.500 dikali dengan 0,2 dikali 0,2. Kemudian di OK. Lalu untuk luas lahan tanaman kedelai itu kami menggunakan 1.200 dikali dengan 0,5. Oke. Lalu untuk pemberian pupuk kami menggunakan 700 dikali dengan 0,3. Oke. Lalu setelah itu kita Ctrl A, kemudian kita simulate. Yes. Lalu untuk melihat grafik dan juga tabelnya, kita Ctrl A lagi, kita klik graph. Nah, untuk tabelnya akan diperoleh seperti berikut.
yaitu dari tahun 2023 akan menurun hingga tahun 2008. Lalu untuk tabelnya kita bisa lihat di tabel. Ya, ini untuk ketersediaan bahan baku kedelainya dari 2025 sampai 2008 didapatkan yaitu sebanyak minus karena ini kekurangan ketersediaan seperti itu. Lalu untuk ke skenario 2 yaitu dengan cara kita mengubah untuk persentase peningkatannya yaitu split equation lagi. Untuk persentase peningkatannya kita ubah menjadi 0,8. Kita klik OK, lalu kita kontrol A, kita simulate lagi. Yes, yes. Lalu kontrol lagi, kita lihat grafiknya, yaitu sama menurun. Kita lihat tabelnya, di sini semakin banyak kekurangan yang dialami oleh PT FSC. Lalu kita ke skenario yang kedua, yaitu dengan cara equation untuk yang persentase peningkatan tadi, setelah diubah ke 0,8, kita kembalikan lagi ke studi kasus yang awal, yaitu 0,5. Lalu kita ganti yang persentase penurunan, yaitu sebesar 1,1. Jadi setiap mengaplikasikan skenario yang baru, mengubah ke skenario yang baru, kita kembalikan ke skenario awal, lalu diubah ke skenario yang baru. Lalu kita kontrol A, kita simulate, yes. Kita kontrol A lagi untuk melihat grafik, ya ini grafiknya. Lalu untuk tabelnya diperoleh sebanyak sekian. Lalu kita beralih ke skenario yang keempat. Ini kita ganti lagi ke awal itu 0,9. Kita klik OK. Lalu untuk kita yang skenario yang keempat itu kesuburan tanah, yaitu kita ganti ini 2 kali lipatnya yaitu 3.000 dikalikan dengan 0,2. Kita klik OK. Kita kontrol lagi, lalu kita simulate. Yes, yes. Kontrol A lagi, kita lihat grafiknya didapatkan seperti ini. Lalu untuk tabelnya kita lihat lagi semakin menurun ya untuk kekurangan ketersediaannya. Lalu kemudian kita balikan lagi ke 1500. Oke. Lalu kemudian kita menuju ke user interface, yaitu dengan cara user interface yaitu dengan cara ini klik view, lalu new view. Jadi untuk sebelum ke view 2, ini kita kembali ke view 1 lagi, yaitu untuk menghilangkan semua perkalian yang ada. Kita cek satu-satu, yang terdapat perkaliannya kita hapus semua. Nah, ini kita hapus. Lalu setelah itu kita kontrol lagi, kita simulate lagi. Yes. Lalu kita masuk ke view 2. Untuk yang pertama kita klik IO Object. Ini kita pilih Output Workbench Tool. Kita pilih level. Untuk yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku kedelai kita exact. Lalu untuk custom graph or analysis tool for output ini kita pilih graph. Oke. Lalu kita klik lagi output workbench tool, pilih level, jumlah permintaan kita exact, kita pilih graph. Oke. Seperti ini. Lalu kemudian lagi kita pilih input slider, kita konstan. Mohon maaf, ini ke output workbench tool kita pilih auxiliary. Untuk variabel with subscribe-nya ini kita pilih hasil panen dan gagal panen, kita pilih exact. Lalu ini graph. Oke. Lalu yang terakhir workbench tool auxiliary, kita pilih gagal panen exact. Ini kita pilih graph. Oke. Lalu kemudian ini kita pilih input slider, kita pilih konstan. Untuk yang pertama yaitu persentase peningkatan. Kita exact. Ini saya ingin memasukkan yaitu sebesar 0. Untuk tool-nya ini kita isi 100. Lalu untuk which increment-nya ini kita isi 10. Lalu klik OK. Lalu kemudian ada persentase penurunan. Kita input slider, konstan, persentase penurunan exact. Ini kita ke 0.
ininya 100, ini 10, lalu diklik oke. Lalu kemudian ada pemberian pupuk, input slider, konstan, pemberian pupuk, lalu accept. Ini kita memberikan angka 0, untuk U-nya ini 4000, untuk width increment-nya ini kita bikin 100, lalu klik OK. Lalu setelah itu kita Ctrl A, lalu kita sin. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Ini bisa digerak-gerakkan sesuai yang tadi. FD-nya tadi, ini juga sudah tertera angka 5, 9, 900, 1200, 700, 900, 800, dan 2250. Jadi, sekian pemaparan presentasi modul 3 dari kelompok 93. Bila ada salah kata, bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.